sekalian, seluruh jemaat Bukit Zaitun, sebelum kita mulai dengan ibadah Paskah, kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ajak kita untuk tetap berada di rumah kita masing-masing dengan situasi yang sementara terjadi, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Hari kebangkitan hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah, tapi beda dengan beberapa tahun-tahun yang lalu. Karena di hari kebangkitan hari ini situasi membuat dan akhirnya masing-masing gereja diliburkan, biara, masjid, dan semua diarahkan untuk ibadah di rumah masing-masing. Berkenan dengan hal itu, di saat pagi hari ini sebagai gembala jemaat Bukit Zaitun Gereja Gerakan Pentakosta, saya ajak kita untuk mari bersyukur kepada Tuhan. Dari awal ibadah kebangkitan Yesus Kristus ini, mari kita awali dengan doa. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara, dan kita akan berdoa untuk membuka rangkaian ibadah dan sekaligus untuk khotbah online. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, Dia atur segala masa, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, Dia atur segala masa, besar pencipta langit dan bumi, ilmu dan sorga adalah tempat kediaman-Mu. Hari ini Tuhan, kami bersyukur atas karya penyelamatan Allah, karya kematian dan karya kebangkitan Yesus Kristus di hari ini. Di tengah situasi yang Tuhan sementara memburuk, dunia sementara menangis, dunia sementara berada di dalam keadaan yang susah. Dan Tuhan, semua tempat-tempat ibadah diarahkan pemerintah untuk tidak beribadah, dan masing-masing orang kembali kepada rumah masing-masing dan membangun mezbah doa. Di saat pagi ini hamba berdoa untuk menyerahkan seluruh jemaat Bukit Zaitun ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, hamba-Mu pertama kali untuk mengadakan ibadah online. Tuhan berkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih, berkati anak hamba-Mu yang siap untuk merekam dan menyerah umat-Mu. Tuhan, tolong beri hikmat sehingga semua ini berjalan lancar. Nama-Allah dipuji dan dipermuliakan. Segala kutuk dan maut kami patahkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, kami tabiskan ibadah pagi. Dan kami lanjutkan sekaligus dengan khotbah di saat pagi hari ini Tuhan. Berkati firman Allah yang hamba sampaikan di saat pagi hari ini Tuhan, sehingga firman ini sampai kepada telinga dan sampai kepada mata umat-Mu untuk melihat dan menonton, menjadi berkat buat mereka Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa mengucap syukur dan siap membacakan kebenaran firman-Mu dan merenungkan di saat pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita di sana yang kita akan belajar bagian pertama kaitan mengenai kematian Kristus dilakukan dalam beberapa hari. Dan
yang disebut Jumat Agung. Dan bagian yang kedua adalah perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam bagian pertama adalah kematian Yesus Kristus. Ada 3 arti kematian yang perlu kita belajar. Yang pertama, arti kematian Kristus yang pertama adalah menggantikan kita dan memberikan kita kehidupan. Membenarkan kita di dalam kehidupan. Kita lihat itu di dalam dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pada pasal yang kelima ayat 21. Dan nanti kita akan baca lagi di dalam Yesaya 53 ayat 3 dan ayat yang kelima. Nanti saudara jemaat sekalian nanti ikuti. Di dalam 2 Korintus pada pasal yang kelima ayat 21 berkata bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita lihat di dalam Yesaya, di dalam perjanjian lama, Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima yang berkata begini. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dia dipukul dan dia ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontak dan dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu arti kematian Kristus yang pertama. Arti kematian Kristus yang kedua, kita lihat, kalau tanpa kematian Bapak Ibu Saudara kita tidak akan mendapat pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22 sampai dengan 28 dan 1 Yohanes 1 ayat 7 yang berkata begini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut Taurat dan darah dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darah sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika hidup di dalam terang sama seperti dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan
seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak Ibu jemaat, kalau tanpa kematian Yesus Kristus, maka Bapak Ibu dengan saya tidak mengalami yang disebut penyucian dosa, itu tidak ada. Kita diikat dengan segala dosa, tapi kita bersyukur hanya karena kematian Yesus Kristus, darahnya tercurah. Dosa kita dihapuskan dari segala kutuk dan maut, dan kita menikmati sukacita, damai sejahtera sampai saat ini. Kita lihat arti kematian Kristus yang ketiga. Ia telah membeli kita dan harganya telah lunas dibayar. Di dalam Wahyu 5 ayat 9 berkata bahwa dan mereka menyiksakan, saya ulangi, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Di seluruh dunia kita semua telah ditebus lewat darah Kristus dan telah dibayar lunas. Itu hari kita semua menghargai karya Allah, karya penyaliban dan karya kebangkitan Yesus Kristus. Kita masuk kepada bagian yang kedua, adalah ibadah pasca kebangkitan Yesus Kristus. Ada 3 bagian mengenai arti kebangkitan Yesus Kristus. Kita lihat kebangkitan Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Bagian ini nanti Bapak Ibu Saudara akan ikuti dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, nanti Bapak Ibu baca. Saya ulangi, Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 itu adalah dasar firman Tuhan yang kita bacakan untuk ibadah pasca kebangkitan Yesus Kristus. Saya bawa kita untuk masuk kepada arti kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi, Matius 28 ayat 1 dan 7 nanti Bapak Ibu Saudara baca. Dan saya bawa kita untuk melihat tentang arti makna kebangkitan Yesus Kristus. Dari pembacaan Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, ada beberapa bagian yang perlu kita renungkan. Yang pertama, hari ini kita bersyukur karena Yesus sudah bangkit dan berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Dan hai maut, di manakah kekuatanmu? Itu tertulis di dalam kitab Roma pada pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah dan bagi kita semua. Itulah makna kebangkitan Yesus Kristus yang pertama, yaitu dia telah dimenangkan oleh Allah dan memegang segala kunci kerajaan maut, sehingga kita hari ini bebas dari segala kutuk dan maut, dan kita berada di dalam anugerah dan kemurahan. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus bangkit, maka kebenaran firman Allah ini dibuktikan tentang kehidupannya. Bagian yang kedua kita lihat, dan jikalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, maka sia-sialah kepercayaan kita dan sia-sialah apa yang kita lakukan. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Kemudian kita lihat
yang ketiga, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka ungkapan Yesus pada waktu masih hidup itu tidak ada faedahnya atau tidak ada gunanya. Pada waktu dia hidup, dia katakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Peristiwa itu dia sampaikan ketika dia berada di dalam Betania pada waktu dia bangkitkan Lazarus. Dan pada waktu tanya jawab antara Maria dan Tuhan Yesus, dan Yesus katakan bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu lihat di dalam Yohanes pada pasal yang ke-11 ayat 25. Dan itu menggenapi semua kebenaran firman Allah. Kita lihat kebangkitan Kristus yang berikut. Dia menggenapi nubuatan atau penglihatan daripada Yohanes di Pulau Patmos. Kalau dia tidak melakukan kebangkitan itu, maka penglihatan dan apa yang disampaikan oleh Yohanes di Pulau Patmos itu tidak akan bermanfaat dan tidak ada gunanya. Dan seluruh Alkitab dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru tidak ada gunanya. Itu ditulis di dalam Wahyu pada pasal yang 1 ayat 17 dan 18, dikatakan bahwa ketika aku melihat dia tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebelum peristiwa itu terjadi, visi itu sudah nampak, penglihatan itu sudah nampak kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan Yohanes melihat itu dan menyaksikan dan menyampaikan di dalam kebenaran firman Allah, sehingga terbukti. Jadi kalau dia tidak bangkit, berarti Bapak Ibu Saudara kebenaran itu tidak akan menjadi benar. Itu adalah makna kebangkitan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk mengakhiri khotbah saya di saat pagi hari ini, saya simpulkan khotbah saya di saat pada pagi hari ini, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, kalau tidak ada kebangkitan Yesus, maka tidak ada kuasa di setiap orang percaya. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23 berkata bahwa ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, bagian ini yang paling diidamkan oleh orang-orang percaya dan diidamkan oleh seluruh dunia ini. Dunia membutuhkan damai. Dan ketika Yesus masih berada dalam pelayanannya, bagian ini yang dia serukan dan dia sampaikan, dia kampanyekan bahwa damai merupakan bagian yang harus dilakukan. Ayat yang ke-20 berkata, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia menunjukkan tentang kehebatannya. Dia menunjukkan tangan yang pernah dipaku, dan dia menunjukkan lambung yang ditusuknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tangan kita yang mencuri, lambung kita yang memikirkan segala dosa, tangan itu harus terpaku, dan lambung itu harus masih tertikam, sehingga hati kita yang memikirkan menyimpang dendam. Kemudian kaki yang dipaku, kaki yang melangkah salah harus dipaku, dan mahkota duri di atas kepalanya, karena kepala yang memikirkan hal-hal yang tidak berkenan, sehingga kepala itu harus diberi mahkota duri. Kita lihat ayat 21.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Di tengah-tengah kebangkitan Yesus Kristus, saat ini kita diutus. Kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai pelayan-pelayan akhir zaman, kita diutus ke tengah-tengah dunia, ke tengah-tengah serigala. Dan tugas kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersaksi menyelamatkan jiwa. Dan setelah itu kita berada di dalam suatu perdebatan dan kita akan iman kita dipertaruhkan untuk menghadapi segala tantangan yang berisiko itu. Ayat yang ke-22 berkata bahwa dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau dia tidak bangkit, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Roh Kudus itu tidak akan diberikan kepada kita untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat, memberikan kita hikmat, memberikan kita gairah untuk bersaksi di dunia ini untuk memenangkan jiwa. Tapi hanya karena kebangkitan Yesus Kristus, sehingga Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan Injil Kerajaan Allah di atas dunia ini. Ayat yang terakhir, 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan kita kekuatan dan Tuhan berikan kita wasiat, Tuhan berikan kita kuasa, sehingga pada waktu kita berdoa untuk lepaskan dosa, maka dosa itu akan terlepas. Karena kita berkata bahwa apa yang terlepas di dunia akan terlepas di sorga, dan apa yang terikat di dunia akan terikat di sorga. Kita diberi kewenangan, kita diberi kekuatan, dan kita diberi kuasa oleh Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Allah yang saya sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Dan mari kita berdoa untuk mengakhiri bagian firman Allah ini. Dan selanjutnya masing-masing jemaat akan melanjutkan sesuai dengan tata ibadah masing-masing. Ada persembahan, silakan lakukan. Dan mari kita